Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fiza Hairulira. Perkenalkan nama saya Asrama Rizky Lubis. Perkenalkan nama saya Mitra Indah Adiansari Siregar. Kami dari kelompok 3 akan memberikan sedikit penjelasan melalui video animasi ini mengenai peluruhan gamma dan reaksi inti. Apa sih yang dimaksud dengan peluruhan gamma itu? Jadi, yang dimaksud dengan peluruhan gamma itu adalah proses pelepasan energi berlebih dalam bentuk foton atau sinar gamma yang terjadi ketika inti atom berada dalam keadaan tereksitasi atau kelebihan energi setelah terjadi peluruhan alfa atau beta. Proses ini tidak melibatkan perubahan nomor atom atau nomor massa inti, sehingga jenis inti tidak berubah. Peluruhan gamma dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Bagaimana sih proses peluruhan gamma itu dapat terjadi? Setiap jenis radiasi membawa gaya dan sifat-sifat yang berbeda pula. Contohnya, seperti radiasi alfa yang membawa muatan positif, radiasi beta yang membawa muatan negatif, dan radiasi gamma yang membawa muatan netral. Radiasi alfa diketahui memiliki massa yang lebih besar dari dua jenis radiasi lainnya. Radiasi alfa memancarkan dengan membawa dua proton dan dua neutron yang saling terikat. Hal ini yang membuat nilai radiasi ini lebih besar daripada radiasi lainnya, sehingga radiasi alfa kesulitan untuk berpenetrasi karena daya penetrasinya rendah. Radiasi alfa diketahui sangat sulit menembus benda-benda, bahkan radiasi alfa tidak dapat menembus lembar kertas atau pori-pori kulit manusia karena pancaran radiasi alfa cukup besar. Diketahui radiasi alfa sendiri tidak terlalu bahaya karena tidak dapat menembus benda-benda. Radiasi yang kedua adalah radiasi beta. Radiasi beta melepaskan elektron yang masanya lebih ringan dari partikel yang dilepaskan oleh radiasi alfa. Radiasi beta memiliki penetrasi atau daya tembus yang lebih besar daripada radiasi alfa karena masanya lebih kecil. Radiasi beta dapat menembus material-material tipis seperti kertas, juga bagian luar kulit. Radiasi beta tidak dapat menembus materi-materi yang lebih padat seperti aluminium bahkan plastik. Kemudian yang terakhir adalah radiasi gamma. Radiasi gamma sendiri memiliki daya tembus yang jauh lebih baik. Radiasi gamma dapat menembus kaca, plastik, aluminium foil, bahkan seluruh bagian tubuh dari manusia. Radiasi gamma diketahui sangat mematikan karena memiliki daya tembus yang sangat baik. Hal ini disebabkan oleh gelombangnya yang sangat tipis atau ringan yang berbentuk seperti spektrum gelombang elektromagnetik. Tetapi diketahui radiasi gamma tidak dapat ditembus oleh timah. Bagaimana ya syarat-syarat terjadinya proses peluruhan gamma itu? Syarat utama terjadinya peluruhan gamma adalah inti atom harus berada dalam keadaan tereksitasi, yaitu memiliki kelebihan energi setelah mengalami peluruhan alfa atau beta. Agar peluruhan gamma dapat terjadi, ada beberapa syarat utama yang perlu terpenuhi, yaitu yang pertama, inti atom dalam keadaan tereksitasi. Yang kedua, keadaan inti tidak stabil. Yang ketiga, tidak terjadinya perubahan jumlah proton dan neutron. Yang keempat, proses pengurangan energi melalui pemancaran foton gamma. Yang kelima, sering terjadi setelah peluruhan alfa dan peluruhan beta. Lalu, bagaimana ya mekanisme terjadinya peluruhan gamma itu? Jadi, mekanisme peluruhan gamma dalam konteks mekanika kuantum menjelaskan bagaimana inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi melepaskan energi dalam bentuk foton gamma. Mekanisme dari peluruhan gamma itu sendiri meliputi yang pertama, keadaan energi inti. Keadaan energi inti dalam keadaan tereksitasi artinya keadaan inti atom memiliki energi yang lebih tinggi daripada keadaan dasarnya. Yang kedua, transisi energi. Peluruhan gamma terjadi sebagai transisi dari tingkat energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah. Transisi ini terjadi karena inti tidak stabil pada keadaan tereksitasi dan berusaha untuk mencapai keadaan stabil yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, ada emisi atau pemancaran foton gamma. Energi foton gamma yang dipancarkan sebanding dengan selisih energi antara dua tingkat energi inti tersebut. Hubungan ini dinyatakan dengan persamaan rumus E gamma sama dengan HF, di mana E gamma adalah energi foton gamma, H adalah konstanta Planck, dan V adalah frekuensi foton gamma. Kemudian yang keempat ada hukum pemeliharaan dan probabilitas. Jika kondisi memenuhi kriteria hukum pemilihan, maka probabilitas pemancaran foton gamma menjadi lebih tinggi.
proses transisi energi ini tidak selalu terjadi dengan cara yang pasti. Yang kelima yaitu kembali ke keadaan dasar. Setelah memancarkan foton gamma, inti atom kembali ke keadaan dasar yang lebih stabil. Secara keseluruhan, mekanisme peluruhan gamma dalam mekanika kuantum melibatkan transisi energi dengan keadaan tereksitasi ke keadaan dasar melalui emisi foton gamma. Proses ini diatur oleh aturan seksi dan probabilitas transis. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi inti itu? Reaksi inti adalah proses peluruhan yang terjadi di dalam inti atom, di mana inti atom dapat memancarkan zat radioaktif dan membentuk inti atom baru. Reaksi inti disebut juga sebagai reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan inti partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak disertai pelepasan sejumlah energi. Skema proses reaksi inti yaitu sebagai berikut. A ditambah X menjadi Y tambah B tambah E, di mana A ditambah X itu merupakan reaktan dan Y tambah B merupakan produk, dan E itu sendiri merupakan energi reaksi. Contohnya pada reaksi inti atom dengan nomor atom itu 14 dan nomor masanya 7 pada atom nitrogen ditambah dengan atom nitrogen dengan nomor masanya 4 dan nomor atomnya 2 menjadi atom hidrogen dengan nomor masanya 17 dan nomor atom 8 ditambah dengan atom hidrogen dengan nomor atom 1 dan nomor massa 1 ditambah dengan elektron. Di sini dari hasil reaksi inti ini didapatkan bahwa nomor atom dan nomor massa jumlahnya sama setelah ataupun sebelum terjadinya reaksi inti. Apa saja jenis-jenis dari reaksi inti itu? Jenis-jenis reaksi inti itu terdiri dari dua macam, yaitu satu reaksi fisi atau reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Misalnya inti atom uranium 235 ditembak dengan neutron sehingga terbelah menjadi inti atom Xe 235 dan Sr94 disertai dengan timbulnya dua neutron yang memiliki energi tinggi. Reaksi fisi ini menghasilkan energi kira-kira sebesar 234 mega elektron volt. Sederetan pembelahan inti di mana neutron-neutron yang dihasilkan dalam tiap pembelahan inti menyebabkan terjadinya pembelahan inti-inti yang lain disebut sebagai reaksi fisi berantai. Reaksi fisi berantai terbagi menjadi dua, yaitu satu, reaksi fisi berantai terkendali sebagai dasar untuk membuat PLTN, dan kedua, reaksi fisi berantai tak terkendali sebagai dasar untuk membuat bom atom. Reaksi fusi adalah reaksi penggabung beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. Untuk bisa terjadi reaksi fusi diperlukan suhu yang sangat tinggi. Maka di matahari merupakan tempat berlangsungnya reaksi fusi. Energi matahari yang sampai ke bumi diduga merupakan hasil reaksi fusi yang terjadi di dalam matahari. Lalu, bagaimana proses terjadinya reaksi fusi tersebut? Reaksi fusi merupakan proses penggabungan inti atom ringan menjadi inti atom yang lebih berat. Pada reaksi fusi tidak ada reaksi berantai. Contoh reaksi fusi adalah penggabungan dua inti atom isotop hidrogen yaitu deuterium dan tritium. Untuk menghasilkan helium, neutron serta melepas sejumlah energi dalam bentuk sinar gamma. Karena deuterium dan tritium bermuatan listrik, maka terjadi gaya tolak-menolak saat keduanya bertumbukan karena kesamaan muatan. Dengan demikian, diperlukan energi yang besar untuk memaksa kedua inti tersebut bereaksi. Ada dua cara agar reaksi fusi bisa terjadi. Pertama, dengan mempercepat melalui akselerator yang kemudian ditumbuhkan. Proses ini dikenal sebagai reaktor fusi inersial. Kedua, dengan memanaskan deuterium dan tritium sampai suhu 15 juta derajat Celcius. Proses ini dikenal sebagai reaktor fusi termonuklir. Sampai saat ini, reaksi fusi yang dapat bertahan dalam waktu yang lama
hanya terjadi di dalam inti bintang seperti matahari. Matahari memenuhi syarat untuk melangsungkan reaksi fusi seperti temperatur yang tinggi serta tekanan yang sangat besar di bagian intinya. Lalu, bagaimana ya proses terjadinya reaksi fisi tersebut? Reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan. Hasil utama dari reaksi fisi adalah inti atom yang lebih ringan, energi, dan neutron. Misalnya, inti atom uranium -235 ditembakkan dengan neutron, hasilnya ialah uranium -236 yang bersifat tidak stabil. Berdasarkan konsep peluruhan radioaktif, atom yang bersifat tidak stabil akan berusaha untuk menjadi stabil. Inti uranium 236 terbelah menjadi barium -144 dan kripton -89 serta menghasilkan 3 buah neutron dan sinar gamma. 3 neutron tersebut dapat memicu pembelahan pada inti uranium -235 yang lainnya. Reaksi berantai dari fisi inti merupakan dasar dari reaktor nuklir dan senjata nuklir. Reaktor nuklir adalah suatu tempat untuk melangsungkan reaksi berantai dari reaksi fisi yang terkendali. Energi yang dihasilkan dari reaktor ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi nuklir. Apabila jumlah neutron tidak terkendali, maka akan terjadi reaksi terus-menerus hingga menghasilkan energi yang sangat besar. Hal ini menjadi konsep dasar dari cara kerja bom atom. Kemudian, bagaimana sih mekanisme reaksi inti itu? Yaitu proyektil tambah inti sasaran sisa inti tambah partikel teramat. Dalam setiap persamaan reaksi inti, muatan total atau Z total dan jumlah nukleon atau A total harus sama pada kedua ruas persamaan. Reaksi-reaksi inti pada persamaan diklasifikasikan menurut proyektil, partikel teramati dari sisa inti. Jika proyektil dan partikel teramati adalah sama, maka pinolnya sama dengan dipisah. Dalam reaksi inti, sebagian jarah proyektil akan ditambahkan sebagiannya lagi akan diserap oleh inti atom target. Tahap-tahap reaksi inti ini sebagai berikut. Yang pertama, tahap zarah bebas. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pada setiap reaksi inti selalu terjadi hamburan dan serapan. Pada tahap ini, sebagian jarah proyektil dihamburkan secara elastis dan sebagian diserap inti atom target untuk memasuki tahap inti majemuk. Yang kedua, tahap inti majemuk. Pada tahap ini, sebagian zarah yang diserap dari tahap pertama dihamburkan kembali dalam hamburan elastis majemuk. Sebagian lainnya membentuk inti majemuk atau menuju ke tahap akhir melalui reaksi langsung, yaitu inti majemuk akan mengalami peluruhan dan memancarkan zarah untuk membentuk inti baru yang stabil. Jika inti majemuk tidak terbentuk, maka pada tahap ini akan terjadi reaksi langsung antara lain reaksi fisi dan fusi. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan kinematika reaksi inti itu? Kinematika reaksi inti adalah salah satu aspek dari reaksi inti yang berkaitan dengan energi yang dilepaskan atau diserap selama reaksi berlangsung. Reaksi inti adalah proses perubahan inti atom menjadi inti atom lain yang disertai dengan pelepasan energi yang sangat besar. Energi yang dilepaskan atau diserap dalam reaksi inti dapat dijelaskan melalui kinematika reaksi inti. Jadi kesimpulan dari video ini yaitu peluruhan gamma merupakan proses pelepasan radiasi gamma oleh inti atom tidak stabil untuk mencapai energi yang lebih rendah, tanpa mengubah jumlah proton dan neutron. Peluruhan gamma terjadi pada inti yang tereksitasi dengan perbedaan energi yang cukup besar. Reaksi inti melibatkan interaksi partikel nuklir, termasuk peluruhan radioaktif, fisi atau pembelahan inti berat, dan fusi atau penggabungan inti ringan yang semuanya menghasilkan energi.